Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofiarti Andriani. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika UIN Suska Riau, kelas 6C. Di sini saya akan membuat video reaction untuk 2 video pembelajaran yang telah dibuat oleh teman-teman saya. Baik, mari kita saksikan video pembelajaran yang pertama terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Putri Amanda akan menjelaskan perkembangan komputer dari zaman ke zaman. Yang pertama, apa itu komputer? Secara bahasa, komputer berasal dari bahasa Latin computer yang mengandung arti menghitung. Kemudian, menurut Hemmecher, komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan output berupa informasi. Komputer merupakan teknologi yang banyak digunakan di berbagai bidang. Contohnya seperti di bidang pendidikan, kedokteran, dan di bidang pertahanan. Masih banyak bidang lainnya. Jadi, seperti apa sih perkembangan komputer dari zaman ke zaman? Komputer memiliki 5 generasi, yaitu 1940, 1955, 1965, 1980, dan 1990. Generasi pertama yang bernama komputer Z3 yang ditemukan oleh Konrad Zuse. Komputer ini digunakan untuk mendesain aerodinamika pesawat tempur Jerman. Namun sayang, komputer tersebut hancur akibat serangan bom sekutu. Beralih pada pihak sekutu, pada tahun 1943 ditemukanlah oleh Tommy Flowers komputer yang bernama Colossus. Komputer besar ini dapat meretas strategi perang Jerman hanya dalam hitungan jam. Colossus juga dipercaya telah membawa kemenangan sekutu pada Perang Dunia Kedua oleh sejumlah ilmuwan. Mulai dari sinilah banyak perusahaan yang akhirnya ikut mengembangkan teknologi komputer. Generasi kedua, vacuum tube dalam komputer mulai tergantikan dengan transistor. Komputer pertama yang menggunakan teknologi transistor ini bernama UNIVAC Lark. Namun seiring berjalannya waktu, peneliti menemukan kelemahan dari transistor yang dapat merusak komponen komputer. Pada generasi ketiga, ditemukanlah semikonduktor. Semikonduktor ini menjadi sebuah solusi yang diciptakan oleh Robert Noyce. Komputer yang telah menggunakan komponen ini disebut juga dengan komputer mini karena ukurannya yang lebih kecil dibandingkan komputer sebelumnya. Generasi keempat tidak berhenti di situ saja. Pada generasi ini ilmuwan terus mengembangkan komputer bernama Very Large Scale Integration atau VLSI yang di dalamnya terdapat ratusan transistor. Komponen tersebut digunakan pada komputer sehingga membuat komputer lebih mudah diproduksi. Karena tidak melibatkan banyak komponen, selain itu harga komputer juga menjadi lebih terjangkau. Di Amerika, turunnya harga komputer yang drastis berhasil membuat penjualan komputer meningkat sangat pesat dari tahun ke tahun.
Hingga akhirnya pada tahun 1983, majalah Time menobatkan komputer sebagai sebuah hal yang berpengaruh pada masa itu. Generasi kelima, perkembangan komputer masih terus berlanjut hingga saat ini. Hebatnya lagi, sekarang para ilmuwan sedang mencoba mengembangkan komputer yang dapat memiliki pikiran layaknya manusia. Jadi, itulah sejarah perkembangan komputer dari zaman ke zaman. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi dia video pembelajaran yang dibuat oleh Atika Putri Amanda tentang perkembangan komputer dari zaman ke zaman. Menurut saya video pembelajaran ini sudah sangat menarik, suaranya jelas, videonya juga menarik, dan penjelasannya juga jelas. Penjelasannya mulai dari pengertian komputer itu apa, perkembangannya dari zaman ke zaman itu bagaimana, apa saja yang terjadi setiap generasi itu dijelaskannya. Penjelasannya sudah cukup jelas. Menurut saya video ini sudah menarik. Selanjutnya kita saksikan video pembelajaran yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Wulandari, mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan komponen hardware. Apa sih itu hardware? Secara umum, hardware adalah semua elemen atau komponen fisik dari teknologi. Ini berlaku juga pada semua komponen fisik dari sistem komputer seperti CPU, hard drive, keyboard, dan sebagainya. Perkembangan hardware komputer semakin cepat dari yang sederhana sampai ke hardware yang paling kompleks. Namun, dilihat dari sejarahnya, perkembangan komputer diawali oleh kebutuhan manusia untuk melakukan pemrosesan data secara lebih mudah. Walaupun prinsip itu tetap berlaku, namun akhir-akhir ini kelihatannya perkembangan hardware komputerlah yang mampu menciptakan kebutuhan-kebutuhan dan peluang baru. Sebagai contoh, ketika ditemukan komponen-komponen hardware yang lebih kecil dan iPod muncul, maka tercipta kebutuhan baru di dunia musik. Hal ini juga mampu merubah kondisi industri musik itu sendiri. Perkembangan hardware komputer itu sendiri adalah sebuah evolusi dari berbagai alat pengolahan data. Adalah seorang Charles Babbage yang pertama kali mengenalkan komputer yang pertama. Namun, pada periode ini, komputer digunakan hanya untuk operasi matematika. Baru setelah tahun 1940, komputer digunakan untuk pengolahan data yang lebih luas. Berikut adalah perkembangan generasi komputer setelah tahun 1940. Generasi pertama yaitu tahun 1940 sampai 1959. Pada generasi ini, komputer menggunakan tabung untuk memproses data dan menyimpan data. Beberapa komputer yang lahir pada generasi ini adalah ENIAC, EDVAC, dan EDSAC. Generasi kedua yaitu pada tahun 1959 sampai 1964. Penemuan transistor pada tahun 1948 adalah salah satu faktor yang membuat generasi komputer ini lahir. Komputer pada generasi ini jauh lebih kecil karena menggunakan transistor untuk menggantikan tabung vakum yang ukurannya lebih besar. Pada periode ini pula, bahasa pemrograman sudah mulai dikenal untuk menggantikan bahasa mesin pada generasi sebelumnya, sehingga menyebabkan ada beberapa profesi baru yang bermunculan seperti programmer, analis, dan ahli sistem komputer. Generasi ketiga, yaitu
pada tahun 1964 sampai awal 1080-an. Generasi ini dipengaruhi oleh penemuan IC dan chips untuk mengatasi kekurangan transistor yang cepat panas. Komputer generasi ini pun membuat komputer menjadi lebih kecil karena komponen yang banyak dapat dipadatkan dalam satu chip. Generasi ini pula ditemukan sistem operasi. Generasi keempat, yaitu pada tahun awal 1080-an. Generasi ini adalah pengembangan dari mikroprosesor untuk membuat komputer lebih bisa melakukan tugas-tugas yang lebih kompleks. Personal komputer dikenal pada generasi ini. Dan yang terakhir, generasi kelima. Generasi ini memungkinkan komputer masa depan untuk lebih dapat berinteraksi dengan manusia. Secara garis besar, hardware pada PC itu dibagi menjadi 5 bagian utama, yaitu memori, CPU, input device, output device, dan media penyimpanan. CPU atau prosesor ini merupakan komponen pemrosesan logika dan aritmatika serta mengendalikan komputer. Kecepatan pemrosesan ditentukan oleh kecepatan clock dari kontrol unitnya. Perhitungannya dalam satuan Hertz. Semakin besar nilainya, semakin cepat clocknya. Contoh, Intel Core i7 2,93 GHz. Artinya, kecepatan clock dari kontrol unitnya adalah 2,93 GHz. Memori. Memori berfungsi menyimpan data dan instruksi yang sedang dijalankan. Ada dua jenis memori. Yang pertama adalah RAM dan yang kedua adalah ROM. ROM ini menyimpan data dan instruksi yang disediakan oleh vendor komputer dan hanya bisa dibaca. Satuan dari kinerja RAM adalah bit atau byte. Semakin besar nilainya, semakin besar kapasitasnya. Contoh, RAM 4GB. Artinya, RAM mempunyai kapasitasnya sebesar 4 GB. Output dan input device berfungsi untuk menjembatani antara komputer dengan lingkungan luarnya. Input device adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data, bisa berupa keyboard, scanner, mouse, barcode, dan lain-lain. Sedangkan untuk output device adalah alat yang digunakan untuk mengeluarkan hasil dari pemrosesan data, bisa berupa monitor, printer, speaker, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah media penyimpanan. Media ini berfungsi untuk menyimpan data secara permanen yang nantinya bisa dibaca kembali. Bisa berupa hard disk, flash disk, CD, DVD, dan yang sudah mulai ditinggalkan adalah disket. Satuan kapasitasnya adalah bit atau byte. Semakin besar nilainya, semakin besar kapasitasnya. Contoh, hard disk 160 GB. Artinya, kapasitas penyimpanan hard disk tersebut adalah 160 GB. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi dia video pembelajaran yang telah dibuat oleh Novia Wulandari tentang perkembangan hardware. Menurut saya video pembelajaran ini sudah cukup menarik, bahasanya jelas, penjelasannya pun suaranya juga jelas, penjelasannya sudah cukup jelas, dimulai dari apa itu hardware, perkembangannya dari generasi ke generasi, terus pembagian hardware-nya apa aja. Menurut saya video pembelajaran ini sudah cukup jelas. Terima kasih. Itulah dia video reaction saya mengenai 2 video pembelajaran yang dibuat oleh teman-teman saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.